Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, kami dari Universitas Jenderal Sudirman, dari mata kuliah keperawatan HIV/AIDS. Kami dari kelompok 2 dengan anggota sebagai berikut ini. Dalam video ini, yang pertama kita akan bahas adalah definisi HIV/AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh atau limfosit yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sedangkan definisi AIDS adalah merupakan tahap akhir dari HIV. Pada tahap ini, sekumpulan gejala penyakit timbul karena kekebalan tubuh yang menurun, yang disebabkan karena adanya infeksi HIV. Kasus HIV/AIDS menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada bulan Juni 2018, sebanyak 301.959 jiwa. Pada tahun ini, DKI Jakarta menduduki tingkat tertinggi jumlah infeksi HIV. Sedangkan menurut data Maret 2019 ditemukan sebanyak 338.363 jiwa. Pada tahun ini, DKI Jakarta masih menduduki peringkat tertinggi jumlah infeksi HIV. HIV/AIDS di Indonesia bagaikan fenomena gunung es. Karena jumlah kasus yang ditemukan belum mencerminkan masalah sesungguhnya yang di dalam masyarakat. Fenomena gunung es, menurut WHO, diartikan setiap satu penderita HIV yang terdeteksi, terdapat 100 penderita yang masih belum terdeteksi. Fenomena gunung es sendiri berkaitan dengan adanya banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa dirinya terinfeksi HIV. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pengetahuan yang kurang yang dapat berpengaruh pada stigma terhadap ODH. Perilaku apa saja yang beresiko terkena HIV/AIDS? Perilaku seperti hubungan seks bebas, heteroseksual, penggunaan jarum suntik, gaya hidup yang kebarat-baratan, jauh dari nilai agama, dan penggunaan narkoba suntik. Terjadinya fenomena gunung es, salah satu faktornya akibat adanya stigma masyarakat. Stigma adalah suatu ciri negatif yang menempel kuat pada seseorang yang disebabkan oleh lingkungannya. Stigma Management of Spoiled Identity yang dapat diartikan suatu hal yang timbul akibat adanya stigma pada orang tersebut, sehingga mendiskualifikasikan dari lingkungan sosialnya. Salah satu faktor terjadinya stigma ini karena belum adanya obat untuk menyembuhkan HIV/AIDS, sehingga mengiring opini masyarakat untuk menjauhi atau menghindari ODHA agar tidak tertular. Selanjutnya kami akan membahas terkait penanganan HIV/AIDS. Dalam penanganan ini kami memfokuskan kepada orang yang memiliki resiko tinggi terkena HIV/AIDS atau orang yang positif HIV/AIDS. Penanganannya berupa penanganan pertama yaitu FCT, Voluntary Counseling and Testing, atau konseling dan tes sukarela, yang merupakan salah satu strategi kesehatan masyarakat yang efektif untuk tindakan pencegahan dan sebagai akses PDP atau perawatan, dukungan, dan pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS. FCT bertujuan untuk dapat mengetahui status pasien apakah terinfeksi virus HIV. Konseling ini dilakukan secara sukarela oleh pasien tanpa adanya paksaan dan tekanan. Penanganan yang kedua yaitu PICT, Provider Initiated Testing and Counseling, merupakan layanan konseling dan tes HIV yang didasari oleh prakarsa dari petugas kesehatan. PITC bertujuan untuk meningkatkan jumlah orang yang mengetahui status HIV-nya, agar mendapatkan layanan kesehatan lebih dini. PITC harus mengedepankan informed consent atau kesediaan pasien, konseling, dan confidentiality. Prinsip utama PITC yaitu option out, artinya pasien harus dengan jelas menyatakan penolakan dilaksanakan tes HIV setelah menerima informasi sebelum tes HIV dilaksanakan. Pelaksanaan PITC meliputi yang pertama, konseling prates dan informed consent atau lembar persetujuan, meliputi identifikasi faktor resiko penularan. Yang kedua, info seputar HIV/AIDS. Yang ketiga, pasien bersedia di tes atau IC, yaitu teknik tes HIV. Yang keempat, konseling pasca tes. Yang kelima, rujukan ke layanan lain yang dibutuhkan, seperti rujuk ke tim CST atau Care Support Treatment. Selain tes,
Pada PITC ada program yang komprehensif seperti dukungan pencegahan yang berkesinambungan dan rujukan ke berbagai program lainnya. Masyarakat perlu belajar dari pengalaman pembelajaran ini untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan karena infeksi HIV. Hal ini dapat dilakukan dengan menghindari perilaku beresiko seperti hubungan seks bebas, heteroseksual, penggunaan jarum suntik, gaya hidup keberat-beratan, jauh dari nilai agama, dan penggunaan narkoba suntik. Selain itu, masyarakat hendaknya tidak memberikan stigma yang negatif terhadap ODHA, karena infeksi HIV tidak selalu berhubungan dengan perilaku yang menyimpang yang dianggap hina. Untuk ODHA, hendaknya tidak memberikan kelalaian pengobatan dan perilaku hidup sehat sehingga membuat masalah HIV/AIDS tidak menjadi lebih parah.